selamat datang di video pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia. Kali ini kami akan membawakan materi mengenai peranan diksi atau pemilihan kata dalam menyusun paragraf. Di sini kita akan memahami lebih dalam mengenai diksi dan peranannya dalam paragraf. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk materi yang pertama, itu tentang definisi diksi secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lainnya, sehingga diperoleh efek tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian diksi dalam konteks penulisan paragraf. Diksi atau pilihan kata dalam konteks penulisan paragraf adalah proses yang sangat penting dalam membentuk struktur dan esensi sebuah tulisan. Dalam konteks penulisan paragraf, diksi menjadi inti dari ekspresi penulis. Dengan memahami peran dan pentingnya diksi dalam menyusun paragraf, penulisan dapat meningkatkan kejelasan, kekuatan persuasif, dan daya tarik tulisan mereka. Penggunaan diksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap makna, nada, dan keseluruhan dari sebuah paragraf. Pemilihan kata-kata yang tepat dapat mengubah cara pembaca memahami, merasakan, dan menafsirkan pesan yang disampaikan dalam paragraf tersebut. Diksi memengaruhi makna dari paragraf tersebut. Kata-kata yang dipilih dapat memberikan dimensi tambahan pada makna yang ingin disampaikan. Misalnya, kata-kata dengan konotasi positif akan memberikan kesan yang berbeda daripada kata-kata dengan konotasi negatif. Diksi juga dapat mempengaruhi nada atau suasana dari suatu paragraf. Kata-kata yang dipilih dapat menciptakan nuansa yang berbeda, mulai dari yang ceria dan optimis hingga yang serius dan lugubrius. Nada tulisan dapat dipengaruhi oleh pemilihan kata-kata yang memiliki gaya formal, informal, sarkastik, atau lugas. Diksi mempengaruhi keseluruhan paragraf. Penggunaan diksi juga mempengaruhi keseluruhan dari sebuah paragraf dengan menciptakan kohesi dan kesatuan dalam tulisan. Diksi yang konsisten dengan tema dan tujuan tulisan akan membantu menjaga alur pikiran dan meningkatkan kelancaran dalam membaca. Sebaliknya, pemilihan kata-kata yang tidak sesuai dengan konteks atau tujuan tulisan dapat mengganggu alur pikiran pembaca dan mengurangi kejelasan pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, terdapat fungsi pemilihan kata. Fungsi pemilihan kata terdapat beberapa, yaitu menciptakan komunikasi yang baik dan benar dengan cara kesesuaian pemilihan kata terhadap konteks, audiens, dan topik. Yang kedua, mencegah perbedaan penafsiran, yaitu dengan klarifikasi makna dan pemilihan sinonim yang tepat. Dan yang terakhir, mengefektifkan pencapaian target komunikasi dengan cara pengaruh atau persuasi dan juga kekuatan deskriptif. Peran diksi sangatlah penting dalam menyusun paragraf, yaitu agar makna yang disampaikan akan tepat melalui penggunaan kata yang sesuai dan penyusunan tulisan yang baik. Maka hal ini tentunya akan memudahkan pembaca memahami pesan yang ingin disampaikan. Peran diksi dalam penciptaan suasana nuansa adalah proses memilih dan menggunakan kata-kata yang sesuai dan tepat untuk menyampaikan suasana atau makna yang diinginkan. Diksi dalam penciptaan suasana nuansa memiliki peran penting dalam membentuk suasana atau nuansa yang diinginkan, baik itu suasana positif, negatif, atau netral. Nah, terdapat aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilihan kata, yaitu menyesuaikan kata dengan suasana dan nilai rasa pendengar. Yang kedua, denotasi dan konotasi, memahami makna dasar atau denotasi dan tambahan yaitu konotasi suatu kata. Yang ketiga, kosakata, menggunakan beragam kata dengan tepat untuk membedakan nuansa makna. Lalu yang keempat, gaya bahasa, yaitu dengan memilih gaya bahasa yang sesuai untuk menyampaikan suasana yang diinginkan. Materi selanjutnya ialah peranan diksi dalam menggambarkan karakter atau situasi. Peran diksi dalam penggambaran karakter atau situasi ini merujuk pada penempatan elemen, baik itu karakter, objek, ataupun situasi dalam narasi tanpa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap alur cerita atau perkembangan karakter. Ini seringkali terjadi ketika detail-detail tertentu diperkenalkan dalam cerita tapi tidak dijelaskan atau digunakan dengan maksud yang jelas. Dalam penggambaran karakter, peran diksi bisa muncul ketika karakter atau atributnya diperkenalkan tapi tidak digambarkan
digali lebih dalam atau tidak berpengaruh pada narasi secara keseluruhan. Dalam penggambaran situasi, peran diksi dapat terjadi ketika detail-detail tertentu tentang latar belakang atau setting diperkenalkan tapi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap cerita. Untuk materi selanjutnya itu mengenai mengaitkan paragraf. Untuk yang pertama itu ada tema dan konsep. Penggunaan diksi yang konsisten dapat membantu memperhatikan fokus dan konsistensi dalam pembahasan. Pemilihan diksi yang tepat dapat mempermudah dalam penyampaian tema dan konsep, juga menjaga kelancaran tulisan. Yang kedua, penggunaan kata hubung yang tepat. Kata penghubung merupakan bagian dari diksi yang berfungsi mempertegas alur tulisan. Menggunakan kata hubung yang tepat dapat membantu pembaca tentang bagaimana paragraf terhubung antara satu sama lain. Dan untuk yang terakhir, itu ada penggunaan kalimat pembuka dan penutup. Penggunaan diksi dalam kalimat pembuka dan penutup mampu menciptakan alur tulisan yang kokoh. Materi selanjutnya adalah diksi menarik perhatian pembaca. Pemilihan kata yang tepat merupakan kunci utama dalam menarik perhatian para pembaca. Tidak hanya memengaruhi bagaimana respon pembaca terhadap tulisan, namun juga menjadi acuan awal yang kuat apakah pembaca akan terus membaca atau tidak. Untuk menarik perhatian pembaca, dapat menggunakan kata-kata deskriptif. Kata-kata deskriptif dapat membantu pembaca untuk memahami mengenai apa yang akan disampaikan pada suatu paragraf, serta memberikan bayangan awal yang lebih dalam pada suatu tulisan. Selanjutnya adalah diksi menghindari ambiguitas. Diksi memainkan peran penting dalam paragraf, yaitu untuk menghindari ambiguitas. Ambiguitas terjadi ketika kata-kata yang digunakan memiliki lebih dari satu interpretasi yang dapat menyebabkan pemahaman yang salah bagi para pembaca. Hal ini membuktikan bahwa makna kata yang sebenarnya dapat dilihat dari konteks kalimatnya. Ambiguitas dapat dihindari dengan memilih diksi yang tepat. Gunakanlah kata-kata yang jelas dan langsung dalam menyampaikan suatu pesan. Selanjutnya adalah strategi memilih diksi yang tepat. Yang pertama, perhatikan konteks tulisan dan audiens. Pertimbangkan konteks tulisan seperti genre tulisan, tujuan komunikasi, dan juga audiens yang dituju. Lalu yang kedua adalah menggunakan sinonim dan variasi kata. Gunakanlah variasi kata atau sinonim untuk menghindari pengulangan kata yang berlebihan. Pilihlah kata-kata yang memiliki makna yang mirip, namun memberikan nuansa yang berbeda untuk memperkaya teks. Yang ketiga, pilih kata-kata yang spesifik dan deskriptif. Artinya, pilihlah kata-kata yang spesifik dan deskriptif ini untuk menyampaikan ide atau konsep dengan lebih jelas. Hindari penggunaan kata yang ambigu atau terlalu umum yang dapat mengaburkan makna tulisan. Selanjutnya, perhatikan nuansa dan suasana yang diinginkan. Sesuaikan diksi dengan nuansa atau suasana yang ingin disampaikan dalam tulisan. Apakah suasana dalam tulisan itu serius, ceria, formal, atau informal? Gunakanlah kata-kata yang dapat menciptakan gambaran yang kuat dan memberikan kesan yang diinginkan kepada pembaca. Lalu yang kelima, rujuk pada kamus atau sumber referensi. Gunakanlah kamus atau sumber referensi lainnya untuk mencari kata-kata yang tepat dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Namun, pastikan pemahaman yang benar terhadap makna dan penggunaan kata sebelum kalian gunakan dalam tulisan. Yang keenam adalah uji kesesuaian dengan membaca ulang. Setelah memilih kata-kata, bacalah ulang paragraf secara keseluruhan untuk memastikan apakah diksi yang dipilih telah sesuai dengan alur atau konteks tulisan secara keseluruhan. Sesuaikan kata-kata yang dianggap kurang tepat atau tidak sesuai dengan keseluruhan konsep tulisan. Dan yang terakhir, perhatikan gaya penulisan yang konsisten. Pilihlah diksi yang konsisten dengan gaya penulisan yang telah ditetapkan sepanjang teks. Hindari perubahan yang tiba-tiba dalam pemilihan kata yang dapat mengganggu alur dan kohesi tulisan. Nah, jadi itu dia tadi kita sudah belajar mengenai peranan diksi atau pemilihan kata dalam penyusun paragraf. Pasti sekarang kalian sudah lebih mengerti kan mengenai pemilihan diksi. Kami harap dengan video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan juga membantu pemahaman yang lebih dalam terhadap teman-teman semua ya.